Rehan dan Ajelo di bulan Juli 2023 plus cantik. Kelucuan Rehan dan Ajelo luar biasa ya guys, lihat aja. Halo sahabat Catch Me, kali ini Mami kumpulin video-video Rehan sama Ajelo sama cantik di bulan Juli 2023. Sebelum ini ya menu-menuhin HP, Mami pengen preserve the memories to YouTube dan share sama kalian. Ini waktu ada sisa makanan cat food karena aku harus nginep, jadi aku kasihin ke mereka. Ini hanya kalau darurat ya guys, aku biasa kasih kepala ayam rebus. Ini lucu banget kan, anak siapa sih ini, gendut banget sih perutnya, ternyata hamil ya guys dua-duanya sekarang. Ternyata baru ketahuan bahwa Ajelo itu berhasil ya memperkaos si cantik dan Rehan. Dan sekarang keadaannya dua-duanya lagi hamil besar. Terutama cantik hamilnya besar banget. Ini Rehan lagi manja nih. Dia kalau lagi manja manis, kalau lagi manis ya manis, kalau lagi nyebelin ya nyebelin dia tuh. Tuh kan, imut banget kan. Nah, ini Ajelo nih. Itu kan masih kecil ya, segitu tuh si cantik tuh masih kecil. Ternyata dikawinin juga sama kakak Jejel. Tega banget Jejel. Itu namanya pedofilia, itu namanya anak masih kecil kamu udah perkosa, gimana sih? Ya namanya hewan ya, makanya kalau manusia yang bertingkah laku seperti itu memperkosa anak-anak itu sama seperti setan ya, sama seperti binatang. Binatang aja masih mikir gitu ya. Seperti itu manusia udah nggak tahu lagi deh. Nah ini ceritanya ngapain sih Ajelo lagi bercermin mengagumi betapa gantengnya dirinya. Sebagai cowok satu-satunya, jantan satu-satunya di rumah. Iya, Jejel udah ganteng dah, udah ganteng. Iya, ganteng banget dah. Bayangin ya guys, itu ekornya itu tebel, jadi kayak semi-semi anggora, tapi bulu yang sebelah mananya lagi pendek. Jadi dia ini mungkin ada 1/8-nya Persia anggora. Tapi lucu ya, kalau dia ketahuan dia lagi berkaca itu dia malu. Nah, langsung deh malu dia ketahuan. Nah itu bulu-bulunya dia masih pitak-pitak ya itu. Waduh, ini cewek kok kayak gini. Deh, yang sopan dong duduknya, behave dong. Masa kayak gitu ngakang-ngakang gitu, nggak sopan tau nggak dek? Jadi itu ciri khasnya Rehan banget ya. Kalau dia duduk dia kayak gitu. Dan dia bisa duduk beneran. Ini lagi manja-manja sama maminya. Dia minta disayang. Ini sebenarnya dicemburuan banget sama cantik. Jadi cantik itu sekarang membuang diri karena takut ditabokin sama kakak Rehan ya. Ini juga Ajel manja semua ya, kucingku tuh manja-manja semua dengan cara mereka masing-masing. Jadi kejadiannya tuh aku kan ngadopsi cantik, terus Rehan merasa loh kok ada yang baru lagi nih mami nih gitu kan, bukannya aku aja di anak bungsunya. Ya gimana dong, maminya kan gak tega lihat cantik masih kecil itu, mami tahu banget. Nah jadi sampai sekarang itu posisinya itu cantik berusaha mengambil hati kakak Rehan, tapi kakak Rehan tetap jahat, tetap ngebully, nabok-nabokin cantik, tetap benci sampai sekarang ya guys. Padahal cantiknya udah baik loh sama Rehan, datangin Rehan, ngeliatin Rehan, ngajakin Rehan main, tapi langsung diplak, tabok. Jadi kucing itu cemburuan. Jadi kucingku satu ini sangat cemburuan. Beda dengan Ajelo. Kalau Ajelo itu dia kalau sama anak kecil, jadi maksudnya kucing kecil, dia baik. Bahkan dia tuh ngasuh jadi kakak asuh. Tapi kalau kucing besar, dia juga marah. Jadi di rumah itu nggak bisa adopsi kucing besar karena langsung berantemin sama Ajel. Nah ini sesama betina. Nih Rehan cantik banget kan, kalau udah kayak gini cantik kan tuh. Jadi Rehan juga cantik, kucing kampung cantik, kucing Oyen cantik, barbar ini ya. Kalau cantik itu kalau dia marah aja lucu guys, dia marah nggak mau dipegang kan, nggak mau ini lagi manja. Jadi kucing itu manjanya macam-macam ya. Nah ini dia di atas lemari. Dulu waktu kecil dia nggak bisa naik lemari, tapi pas dia udah besar dia bisa naik lemari.
Dia suka nongkrong di atas lemari, ngeliatin ke bawah, what's going on. Ya sebenarnya sih sedih banget ya guys, aslinya nangis terus nih berapa hari ini gara-gara di YouTube, di media sosial, di mana-mana itu isinya sedih-sedih semua tentang Palestina. Jadi waktu kemarin tuh ada ya anak kecil gitu ya, dia gemeteran, orang tuanya barusan meninggal di bom. Dia nanya sama dokternya, apakah aku masih hidup? Dokternya jawab, iya iya kamu masih hidup. Terus dipegang-pegang ya sama dokternya, dielus, diberi kekuatan. Anak itu langsung baru bisa nangis. Itu sedih banget loh. Terus ada anak bayi, bener-bener masih berapa bulan, baru berapa minggu ya tuh bayi. Ya Allah, itu ya bener-bener aku nggak kebayang azabnya Allah terhadap orang Israel go to hell ini ya. Nggak tahu lah ya, nggak tahu lagi, nggak bisa ngomong lagi, speechless ya. Seluruh dunia sudah demo-demo juga, tapi kalau pemimpin dunia ini, orang-orang kaya di dunia ini yang ngedukungnya pihak sono ya terserah, susah lah ya kita mau ngomong apa. Ya kan kalau bagian pemerintahannya juga termasuk terlibat juga dalam gerakan ini, ya mau ngomong apa ya, nggak, yang kasihan tuh penduduk sipilnya. Terus aku ngeliat ada kucing juga ya yang kena reruntuhan, berapa banyak kali binatang yang meninggal kali ya. Ya Allah sedih, nggak kebayang ya kalau kita yang ngalamin itu. Oh ya, barusan aku nonton juga video YouTube di mana ada tentara Israel itu lagi nutupin sumber air bersih untuk warga Palestina minum. Itu tau nggak kalian, ditimbun ya sama adukan semen, diawasin oleh tentara bersenjata. Aduh ya Allah. Jadi ya aku berharap banget bahwa dunia ini semuanya damai, semua anak kucing tuh baik-baik aja, semua hewan peliharaan hidup sejahtera semua, semua makhluk berbahagia. Nggak usah lah kita berbunuh-bunuhan, nggak usah lah ya kita ngebom-ngebom apa demi kekuasaan, demi nafsu itu ya. Nggak usah, ngapain sih, mati juga nggak dibawa. Terus belum lagi nanti hisabnya di depan Allah ya, akan dipertanggungjawabkan semua. Jadi setiap kali aku tuh ya ngeliat-ngeliat yang kayak gitu tuh pasti keluar air mata, nangis terus sampai sakit kepala kadang-kadang. Habisnya gimana ya, hopeless banget ya, kita kan rakyat biasa yang nggak punya kekuatan apa-apa, paling cuma bisa share, posting video-video tentang Palestina itu. Tapi aku bangga banget semua rakyat di belahan bumi manapun itu bersatu padu. Mereka ribuan jutaan orang berdemo di seluruh dunia, dari seluruh Amerika ya, dari berbagai negara ya, di mana-mana itu aku ngeliat di YouTube itu. Aku bangga banget bahwa ternyata di dunia ini masih ada orang yang punya hati nurani, yang tidak buta dan tidak apa kayak Rehan dulu waktu kecil tunarungu ya gitu loh. Masih bisa melihat dengan mata hatinya, hatinya masih hidup, hatinya masih ada, empatinya masih ada. Semua banyak banget influencer-influencer di YouTube, di TikTok, di mana-mana itu menggaungkan tentang genocide yang terjadi di Palestina sekarang ini. Jadi aku nggak kebayangnya sedihnya kayak gimana gitu ya, masih anak-anak kecil udah kehilangan orang tua. Kalian tahu nggak apa yang bisa kita lakukan selain kita sharing dan posting tentang hal-hal kayak gini? Kita tuh harus boykot produk-produk yang mensupport genocide ini besar-besaran. Yaitu ada beberapa produk ya yang mungkin kita sering pakai, aku pun pakai gitu, beberapa barang itu ada aku pakai gitu. Ternyata itu perusahaannya itu menyumbangkan profit mereka sekian juta dolar untuk mendukung ya kejahatan ini. Jadi menurut aku at least kita bisa berhenti menggunakan produk-produk dan mencari penggantinya gitulah. Contoh misalnya ada kafe rambut panjang, ya lo nggak usah ke sana lah, ngapain, udah mahal juga gitu kan. Udahlah bikin kopi aja sendiri di rumah gitu. Bikin sendiri sama aja kan rasanya gitu-gitu juga. Apa yang dibilang gengsi ya nggak juga lah. Udah nggak musimnya sekarang itu bergengsi itu kalau kamu bisa demo, bisa punya hati nurani, bisa ngebela siapa yang benar siapa yang salah. Nah itu yang bagus, itu baru hebat, itu baru cool, itu keren banget lah gitu ya. Jadi nggak kebayang ya
kerugian dan penderitaan orang-orang di Palestina. Udah nggak ada makanan, nggak ada listrik, mereka nggak ada sinyal juga ya, jadi nggak bisa mensiarkan apa yang terjadi. Aduh, itu benar-benar luar biasa ya. Hanya Allah yang memberi kekuatan kepada mereka. Aku doanya, ya Allah berilah mereka kekuatan. Udah, kita nih udah nggak tahu lagi mesti gimana. Oh ya, by the way, aku tuh ada salah satu yang bikin aku terkejut ya waktu aku lagi bikin tesis ya. Aku tuh kan mau tesisnya itu tentang semiotics, yaitu tentang ilmu tanda-tanda ya. Mempelajari sains ya, tanda ini apa artinya, tanda ini apa artinya. Dan itu benar-benar kayak udah ngejablak banget ilmunya tuh, baca apa. Nah, yang bikin aku kaget setengah mati adalah aku menemukan ada salah satu buku semiotik yang tebal sekali yang aku lagi baca waktu itu untuk mencari pengetahuan lah ya tentang semiotik ini, tentang apa sebenarnya, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan nyata, dalam berbagai bidang. Nah, itu ada semiotiknya semua ya. Jadi salah satu yang aku sebenarnya gimana ya, mau share mau enggak gitu ya, tapi aku pikir aku share aja ya. Jadi ada salah satu buku yang aku temukan itu membahas tentang Freemason ya. Kalian tahu sendiri ya Freemason itu apa ya. Mereka adalah sekelompok elit ya, di dunia yang mengatur semua kejadian di muka bumi ini. Nah, yang bikin aku shock adalah ada Freemason itu kan memiliki simbol-simbol ya, memiliki tanda-tanda. Nah, salah satu tandanya itu mereka tuh punya ciri khas dalam bersalaman. Jadi ada khas gitu ciri bersalamannya itu. Nah, guys, tahu nggak ya, di salah satu buku semiotics itu yang bikin aku benar-benar ngerasa wow, pantes ya ini kok nggak selesai-selesai konflik ini gitu ya. Ya gimana nggak selesai ya. Apa yang aku lihat di buku itu benar-benar mengejutkan sekali. Kalian tahu apa yang aku lihat adalah di situ ada foto presiden Palestina, aku lupa namanya yang mana presidennya ya. Itu sedang bersalaman dan itu salamannya Freemason. Itu simbol salamannya Freemason. Jadi bisa diasumsikan bahwa presiden Palestina itu sendiri adalah anggota Zionist gitu ya. Ya itulah yang Israel Go to Hell itu. Jadi mereka itu adalah bagian dari situ. Jadi ya correct me if I'm wrong, tapi itu dari buku ya. Itu buku textbook tebel, mungkin sekitar 5.000 halaman ya yang aku baca itu, karena waktu itu aku memang benar-benar lagi menggali soal itu, dan presentasi aku terakhir itu tentang itu guys, tentang semiotik, dan aku dapat, bukannya nyombongin ya, itu presentasi yang aku persiapkan selama 3 minggu, dari pagi sampai malam aku baca buku semua tentang semiotik, dan aku dapat A. Akhirnya aku puas banget ketika aku bisa menghadirkan presentasi yang bagus gitu. Tapi penemuan ini juga membuat aku jadi shock dan jadi mikir, oh pantes ya konflik Palestina tuh nggak selesai-selesai kalau ternyata Palestina itu presidennya sendiri adalah bagian dari musuhnya. Ya, wallahu alam. Barangkali betul apa yang dibilang orang bahwa sebenarnya pejuang jihad Palestina itu sebenarnya adalah Hamas. Hamas itu juga kan membenci pemerintahannya Palestina ya. Jadi aku bisa mengerti kalau Hamas sebegitu kuatnya dia memperjuangkan value-nya dia gitu. Karena sebenarnya mereka juga tahu siapa di balik pemerintahan negerinya dia sendiri gitu ya. Ini cuman sekedar berbagi ilmu. Aku tidak tahu apa-apa, tidak punya kapasitas apapun, tapi ini aku cuma sekedar share dari apa yang aku baca. Mungkin kalian tidak bisa membaca ini, tapi aku membaca ini gitu, karena waktu itu aku lagi mau bikin tesisnya tentang semiotik tapi nggak jadi, karena menurut aku ilmu ini tuh sangat jelimet, sangat pusing kepala aku juga bacanya gitu, karena segala sesuatu itu punya arti. Misalnya gini, kamu foto miring ke kiri ada artinya, miring ke kanan ada artinya, di tengah apa artinya, aduh ngambil angle-nya sebelah sini ini ada artinya lagi, ambil angle-nya sebelah itu apalagi. Misalnya tentang makanan, iklan makanan itu lagi semiotiknya. Misalnya Marilyn Monroe tuh semiotiknya apa, menyimbolkan apa, ada. Terus misalnya Sherlock Holmes itu cara berpikir deduktif induktifnya gimana.
Pusing deh guys pokoknya. Kalau aku bilang kalau kalian mau mendalamin semiotik, banyak banget buku di Google itu, PDF tentang semiotik, silahkan baca aja, tapi mostly semua dalam bahasa Inggris yang aku baca ya, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa mencari tahu juga tentang apakah betul yang seperti itu, karena itu yang aku temukan dan itu benar-benar bikin aku kaget banget ya. Dan aku sangat sedih gitu melihat bahwa banyak orang-orang tidak berdosa yang bukan bagian dari militer menjadi menderita gara-gara konflik berkepanjangan selama 70 hampir 80 tahun ya. Masya Allah, ngeri banget ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segitu aja cerita Mami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini adalah kesayangan Mami di bulan Juli waktu Rehan sama Cantik masih ABG, tapi tahu-tahu abis ini sudah pada belendung hamil semua. Waduh itu ya begitulah ya namanya punya kucing ya guys, sama kayak punya anak kecil, berantakan mulu, banyak aja ini yang mesti diurusin, ini bersihin itu. Aduh kadang capek juga, tapi ya mau gimana lagi, ya sayang. Kalau sayang mah mau gimana lagi, udah abis cerita ya, nggak ya, kita cat lover ya udah paham aja semua. Kalau kita udah sayang, kita rela ngapain aja ya, nggak beli apapun nggak apa-apa, yang penting makanan kucing kita tersedia, bener nggak? Aku guys udah berhemat banget gitu ya demi bisa ngasih makan mereka ini, karena aku sayang banget. Dan insya Allah Allah mencatat ini sebagai kebaikanku, sebagai amal pahalaku, insya Allah mengantarkan kita semua yang udah berbaik hati kepada kucing peliharaan kita ke surga. Apalagi ini kucing-kucing terlantar ya, tiga-tiganya ini ya, Ajil, Rehan, Cantik, itu semua kucing terlantar guys. Nah, kita berdoa aja semoga Allah cepat menyelesaikan konflik di Palestina ini, orang Palestina bisa bebas lagi dan semua baik-baik aja, tidak banyak korban baik di pihak yang A maupun di pihak B, semuanya harus damai-damai aja lah, udahlah stop lah ya gitu. Nah inilah mendingan ngeliatin kucing lucu-lucu aja ya, enggak ya. Tuh kakak Ajilo tuh cantik. Nah Rehan mana Rehan? Oh, ini cuma berdua aja nih. Ya, ini pejantan kami di rumah satu-satunya yang menghamili 2 gadis ya. Itu sebel banget Mami sama Jajal, beneran kenapa sih habis ini kamu di steril aja, lagi nyari promosi ya guys. Siapa yang tahu ada info-info steril lagi promosi, boleh ya ke Mami ya, kasih tahu ke Mami Catsme ya. Tuh ini dia kalau lagi ngerayu Ajil itu mijitin perut kalau lagi baik ini mah gitu ya Ajil. Segitulah cerita Mami dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan subscribe dan like and comment. Bye bye.